Oke, kita lanjut lagi ya. Sehingga diketahui ya bahwa besar gaya di Q1 adalah 0,817 Newton. Kita lanjutkan lagi. Contoh soal selanjutnya. Ini sama. Bedanya kalau tadi titiknya cuma 2, kalau ini titiknya ada 4. Titik 4 berarti apa? Artinya ada 4 muatan. Contoh nih. Nih. Dia ya, si Q1 besarnya sebanyak 2 tapi dia negatif, muatannya negatif dengan posisi 0, X-nya 0, Y-nya 3, ini selanjutnya begitu seterusnya, sama kayak tadi persis. Nah, yang menjadi pertanyaan apa? Hitunglah gaya yang ada di Q3. Berarti apa? Ada hubungan dari Q1 ke 3, dari Q2 ke 3, dan dari Q3 ke 4. Kalau tadi kan kita mencari gaya ke-1 F12. Berarti kalau gaya ketiga adalah F3R. Tahu nggak R ini apa? Waktu dia ke-1 ini, waktu dia kedua ini, dan dari ketiga ke 4 ini. Jadi ada 3 kali lipat dari yang tadi. Ya kan? Sama kayak tadi, waktu hubungannya ke R1 berarti apa? R3 kurang R1. Waktu hubungannya ke R2, R3 ke R2. Waktu hubungannya ke R4, R3 kurang R4. Sama kayak tadi, 1 ke 2, berarti R1 kurang R2. Dan tadi kata ibu apa? Setiap pengurangan hanya yang sejenis. Contoh nih, R3 kurang R1. R3 itu ini, R1 ini. R itu posisi ya. Nih, 4 dikurang 0, ya 4AX. 0 dikurang 3, minus 3AY. 0 dikurang 0 berarti Z-nya nggak ada, kan mereka sama-sama kosong. Itulah ini. Jadi sisanya adalah 4AX min 3AY. Ini vektor, tahunya mana arah. Ya kan? Sementara untuk skalarnya tinggal diakarin, 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat, dapatlah 5. Jadi rumus di sini 9 kali 10 pangkat 9. Tadi Q3 sama Q1 berapa? Min 2 kali 3. Ya kan? Berarti min 2 kali 3. Ini tadi 3 ya. Oke. Q3 tadi 3, Q1 nya min 2. Jarak di antara mereka tadi ini kan? Nih, min 4X min 3AY dibagi ini 5 pangkat 3. Begitu juga dengan yang 3 ke 2 dan 3 ke 4. Sehingga didapatkan seperti ini. 9 ini tadi kita ke 2 ini, nanti ketiga ini, total semua ditambahin, dia akan menghasilkan seperti ini. AX tambah kan, AY. Kebetulan semuanya nggak ada AZ. Seandainya tadi misalnya nih, ini ada Z, ini nggak ada ya, berarti tinggal sisa itu. Terus diakarin, hasilnya ini diakari kuadrat sehingga dapatlah nilai total gaya di Q3 ya, besarnya seperti ini dalam satuan Newton. Ya, kita cek dulu kira-kira sama nggak dengan PR-nya. Ya, nih, salah. Tugas Elkom. Salah. Mana tadi ini tugasnya ini? Jadi sekaligus kita Ibu ngasih tunjuk ya bahwa PR-nya juga sudah terjawab di modul. Jadi kalian harusnya sih udah bisa mengerjakannya berdasarkan ini Ibu ya. Video ini. Contoh. Nih. Ini Elkom salah. Tugas Medan. Oke. Kebetulan sama ya, tugasnya mirip Ibu bikin. Ya, ini tadi udah yang 2 muatan, ini yang 4 muatan. Ya. Nanti Ibu ganti ya. Ibu update di WAG. Besarnya aja Ibu update. Ya, biar kalian menghitung lagi. Ya, biar jangan sama persis. Lanjut lagi. Kita ke modul. Sekarang hubungannya dengan intensitas medan listrik nih. Kita udah kenal nih gaya-gaya listrik yang kita lambangkan dengan F, ya kan? Begitu juga dengan F1, F2 dan selanjutnya. Nah, selanjutnya.
Ya. Besaran ini nih. Besaran ini paralel dengan gaya yang bekerja dan mempunyai arah dari titik Q1 ke titik Q yang lain. Ya. Nah, karena muatan ini adalah muatan satu-satunya yang saat itu diamati. Kalau tadi kita bilang dia minta gaya ketiga, berarti salah satunya pengamatan kita dari situ. Nah, berikutnya diganti menjadi muatan Q. Nah, sehingga ya total Q lah berarti ya, atau kalau bisa E1 berarti pasti Q1, E2 pasti Q2. Rumus intensitas medan listrik adalah K yang tadi 9 kali 10 pangkat 9 dikali muatan Q yang sedang diamati ya, dibagi dengan jaraknya, jari-jarinya ya. Yang mana nih? Karena intensitas medan listrik di suatu titik pengamatan terpisah sejauh R dari muatan Q yang menyebabkan terjadinya medan listrik. Ya, ini kan si muatan. Ya kan? Dia akan memberikan gaya keluar. Ataupun kalau negatif dia masuk. Yang positif keluar, yang negatif masuk. Ya. Kalau si E positif dia memiliki radial keluar. Sementara kalau si negatif dia akan memiliki radial ke dalam. Tahu kan radial? Lingkaran. Makanya dia ngomong di sini apa? R. Jadi arah si medan listriknya itu ke segala arah, membentuk lingkaran. Ya. Nih, yang mana R-nya itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat, ini kembali lagi ya. Atau bentuk medan listriknya sama dengan K dikali Q R pangkat 3, R-nya ini hanya ini ya, bukan AR lagi tapi sudah kayak lambang doang ya, nggak dihitung lagi, makanya di sini pangkat 3. Kesimpulannya, medan listrik yang dihasilkan oleh suatu muatan titik Q yang terletak di titik asal mempunyai arah radial yang itu tadi ya, ini ke segala arah, sehingga radial. Besar medan listriknya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak titik karena ini dibagi. Jadi semakin kecil jaraknya, besar intensitasnya. Semakin besar jaraknya jauh, intensitasnya pun akan semakin kecil. Ya. Dengan jarak titik pengamatan ke titik asal. Nih, lihat tuh, ke segala arah kan dia. Ini gambaran medan listrik pakai MATLAB. Jadi kita bisa lihat dari satu titik ini dia memberikan muatan, kalau positif dia keluar, kalau negatif arahnya masuk, medan listriknya masuk. Kan yang dari luar masuk ke negatif. Jadi terjadi tarik menarik karena apa? Karena ada kekuatan tarik menarik dari si positif ke negatif. Sama seperti kayak medan magnet, ini medan listrik. Ya, lihat nih. Ini kalau dua muatan berdekatan tapi sejenis. Artinya apa? Nih. Nih, udah sama besar, sama kuat. Tuh, dia keluar. Karena dia apa? Dia memang akan mencari yang negatif. Ini pun keluar. Dia bukan, ini keluar bukan ke sini ya, tapi dia ke arah yang lain mencari muatan negatif yang ada di sekitarnya. Karena mereka sejenis jadi akan berlawanan. Seandainya tadi ini mereka beda jenis, pasti mereka yang akan saling tarik menarik. Ya, dasar-dasar listrik ya. Kalau ini yang sama besar tapi beda jenis, jadi mereka saling tarik menarik, lihat tuh. Langsung. Kalau tadi ini keluar, kalau ini justru tarik menarik. Coba tadi ini lebih besar medannya, dia akan sisanya ke sini, sisanya kan dia cari yang lain lagi. Ya kan? Artinya dia terjadi hubungan kuat saat dia menemukan pasangannya. Nih. Medan di antara keduanya medan listriknya akan besar, sedangkan di luar itu medan listriknya mengecil. Nih, sama nih kan? Dia sebagian tarik menarik tapi sebagian keluar, karena bagaimanapun dia akan tetap mencari pasangannya, yaitu ion negatif. Nah, medan listrik itu ada terdistribusi secara kontinu. Kontinu apa? Terus menerus. Ya. Di sini secara umum diambil kasus untuk yang muatannya garis. Tahu kan garis? Nih. Hanya seperti lintasan. Ini dalam bentuk ini permukaan. Jadi dia luas permukaan. Artinya dia ada di permukaan, bukan hanya model garis doang. Ini udah 2 dimensi. Satunya lagi untuk volume biasanya, itu yang 3 dimensi. Nah, ini volume. Ini yang 3 dimensi. Tahu dari mana nih, Bu, 3 dimensi? Bisa kita lihat dari rumusnya. Ya. Tadi dasar-dasar yang kita pelajari hanya dasar kecilnya, sekarang mulai implementasinya. Dari 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi. 1 dimensi yang garis tadi. Coba kita lihat rumusnya.